Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Kali ini kita akan membahas alasan mengapa Shanks bisa kehilangan tangan kirinya. Ya, Shanks yang rambut merah atau Akagami no Jeki, sosok karakter yang penuh misteri dan menimbulkan salah satu pertanyaan besar dalam dunia One Piece. Mengapa seorang Shanks yang dikatakan kuat bisa kehilangan lengan kirinya? Nah, namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia One Piece. Dan pastikan juga kalau kalian menonton video ini sampai habis, agar kalian tidak salah paham dengan maksud dari pembahasan ini. Ya, kita semua memang sudah mengetahui bahwa Shanks kehilangan lengan kirinya demi menyelamatkan Luffy dari serangan monster laut, seperti yang ada dalam masa lalu Luffy. Namun hal tersebut bukanlah pertanyaan yang sungguhnya. Pertanyaan yang sebenarnya dimaksud para fans adalah, bagaimana bisa seorang Shanks kehilangan tangan kirinya hanya karena monster laut yang sangat lemah? Baiklah, kita mulai. Beberapa teori mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan Eiichiro Oda di awal karirnya, yaitu membuat Shanks kehilangan tangannya demi menyelamatkan Luffy. Menurut teori tersebut, Oda tidak berencana untuk membuat cerita One Piece menjadi panjang sehingga tidak terpikirkan akan ada Yonko dan Shanks termasuk ke dalamnya. Mungkin pada saat itu, Oda hanya berpikir tentang seseorang yang dapat menggunakan Hosoku Haki agar kemampuan ini terasa lebih spesial dibandingkan buah iblis. Dan Oda tidak berencana menggunakan istilah Busoku Haki atau Kenbunsoku Haki dalam awal cerita. Memang benar Oda pernah mengatakan bahwa ia tidak menduga One Piece akan menjadi cerita yang sangat panjang. Namun belum tentu ia tidak merencanakan Shanks di dalam cerita One Piece. Bisa saja Oda memang sudah merencanakan Shanks sebagai orang yang kuat, siapa yang tahu. Namun terlepas dari masalah tersebut, mari kita lihat kejadian bersejarah Shanks tersebut dari bukti-bukti yang terdapat dalam alur cerita. Pertama, mari kita flashback sedikit ke chapter 1 atau episode 4, saat adegan di mana Luffy dilempar ke laut oleh Higuma. Pada saat itu, Luffy tidak bisa berenang karena telah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi dan monster laut menghampiri tepat di depannya. Dan pada masa itu juga, Shanks terlihat sudah bisa menggunakan haki. Hal ini dibuktikan dari tatapan matanya yang membuat monster laut pergi setelah memakan tangannya. Sebagai informasi, Shanks merupakan orang pertama di One Piece yang diperlihatkan menggunakan haki. Kedua, mari kita lihat kembali ke chapter 434 atau episode 316 ketika Shanks bertemu dengan Whitebird. Dalam adegan ini, Shanks dan Whitebird bernostalgia membicarakan bagaimana dulu Shanks hanyalah bocah yang ada di kapal Gold di Roger bersama dengan Buggy. Namun saat ini menjadi pria yang sepertinya perkasa. Whitebird juga sempat membahas pertarungan antara Shanks dan Mihawk yang terasa masih belum lama baginya. Setelah perkataan tersebut, Whitebird mengungkapkan bahwa ketika Shanks kembali dari Ice Blue tanpa satu lengan, semua orang terkejut melihatnya. Bahkan ia mempertanyakan musuh seperti apa yang membuat Shanks harus kehilangan tangan kirinya itu. Hal ini menjadi bukti yang kuat bahwa ketika Shanks kehilangan tangan kirinya demi Luffy, Shanks sudah menjadi bajak laut yang hebat dan memiliki nama besar di lautan, bahkan sempat bertarung melawan Mihawk. Ketiga, perhatikan kembali sikap Shanks ketika Shirohige mempertanyakan lengan kirinya tersebut. Shanks sempat teringat mengenai perpisahannya dengan Luffy, di mana Luffy mengatakan bahwa ia akan menjadi raja bajak laut. Lalu setelah itu, Shanks menjawab Shirohige dengan berkata, "Aku mempertaruhkannya pada era yang baru." Nah, sampai di sini kalian mungkin bertanya, tapi kenapa ya? Anggap saja begitu. Dan jawabannya sangat sederhana. Dengan kehilangan tangan kirinya tersebut, ia dapat lebih mendorong dan memotivasi Luffy untuk berjuang menjadi raja bajak laut. Shanks sudah melihat potensi yang ada di dalam diri Luffy, sehingga ia mau Luffy menjadi lebih kuat karena pengorbanannya tersebut. Hal ini juga ditegaskan dengan memberikan topi jerami, hal yang berharga miliknya untuk Luffy. Dengan demikian, tekad Luffy untuk menjadi raja bajak laut semakin kuat. Sebagai salah satu Yonko, Shanks tidak terlihat menginginkan One Piece milik Goldie Roger.
ia terlihat lebih suka untuk berpesta dan bersenang-senang bersama krunya. Padahal, ia merupakan salah satu mantan kru Goldie Roger dan saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentunya akan sangat mudah bagi dirinya untuk mencapai Raftel dan menemukan One Piece. Menurut teori admin dan beberapa fans lainnya, Shanks memang tidak mengincar One Piece karena ia tahu bahwa ia bukanlah orang yang tepat. Maka dari itu, ia melihat potensi dalam diri Luffy dan mempersiapkannya untuk menjadi Raja Bajak Laut dengan terus memotivasinya. Ditambah lagi, Luffy menyandang inisial D yang dikatakan merupakan kandidat kuat untuk mendapatkan One Piece. Argumen ini diperkuat dengan cerita Rayleigh kepada Luffyus waktu di Kepulauan Sabaody. Rayleigh menceritakan bahwa sekitar 10 tahun yang lalu, berarti 12 tahun dari timeline saat ini, ia bertemu Shanks di pulau tersebut dan terlihat Shanks kehilangan topi jerami dan tangan kirinya. Namun Shanks dengan bangga menceritakan bahwa ia bertemu dengan bocah dari Ice Blue yang mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang Kapten Roger dulu katakan. Bocah yang dimaksud di sini adalah Luffy. Nah, jadi apakah memang benar bahwa Shanks mempersiapkan orang yang layak meneruskan semangat Goldie Roger untuk menemukan One Piece? Bahkan hal ini juga diperkuat dengan Rayleigh yang bersedia untuk membuat Luffy menjadi lebih kuat dengan melatihnya selama 2 tahun. Apakah mereka memang bertugas untuk mempersiapkan orang yang layak menemukan One Piece tersebut? Nah, kesimpulannya adalah Shanks dengan sengaja merelakan tangan kirinya tersebut untuk memotivasi Luffy menjadi bajak laut karena ia melihat potensi Luffy untuk menemukan One Piece yang ditinggalkan oleh mantan kaptennya Goldie Roger di Locktail. Baiklah, kali ini admin akan membuat sesi tanya jawab atau yang biasa disebut dengan Q&A. Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian akan kami tampilkan pada video selanjutnya. Nah, mungkin itu aja dulu pembahasan tentang alasan mengapa Shanks bisa kehilangan lengan kirinya. Mungkin itu bisa menjawab rasa penasaran kalian, dan bagaimana menurutmu? Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.